Jadi jangan buat Indonesia itu kayak terlihat jadi buruk. Aku sebagai warga Indonesia tuh sangat malu banget, sangat malu banget. Hola netizen yang tercinta, Jia, youtuber Korea buka suara setelah Om Botak Asri Damuna yang mengajaknya ke hotel memberikan klarifikasi. Jia mengaku terharu setelah banyak netizen yang berbakti mendukung dan khawatir setelah video Om Botak Asri Damuna mengajaknya ke hotel tersebut viral. Sementara terkait klarifikasi Om Botak Asri Damuna di TV, Jia mengaku kecewa. Dalam tulisan Jia di media sosialnya, ia membantah semua klarifikasi Om Botak Asri Damuna. Menurut dia, Om Botak Asri Damuna berbohong. Jia pun mengaku kecewa. Saya sudah membaca banyak komentar dan message, juga melihat wawancara Asri Damuna. Saya kecewa dengan kebohongannya, tapi saya percaya kebohongan itu tidak bisa mengubah kenyataan. Meskipun kata-kata dan tindakannya membuat saya tidak nyaman, tapi mereka juga mengenalkan Kendari, daerah asal mereka, dan memperkenalkan tempat-tempat wisata di Indonesia. Saya tidak mampir di hotel mereka dan saya tetap merasa aman. Ya, begitulah kata Jia dalam menanggapi klarifikasi Om Botak Asri Damuna. Terkait alasannya mengunggah video tersebut ke YouTube, Jia mengaku tidak pernah punya niatan untuk menghina seseorang. Jia cuma ingin membagikan pengalamannya saat mengunjungi beberapa tempat ke Indonesia. Terakhir, Jia ingin memberikan kabar kepada fansnya yang cemas bahwa Jia akan tetap mengeksplor keindahan Indonesia dalam YouTube-nya. Jia mengaku ingin pergi ke banyak tempat di Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut gue sih harusnya netizen Indonesia nggak perlu marah dulu. Iya, karena kita belum bisa memastikan. Jangan-jangan bapaknya lagi turut order. Belum tentu tabit aslinya. Benar. Ya, bisa jadi cuma challenge doang. Tapi gue salut sama bapaknya. Nah, kenapa tuh? Karena ini kan temennya berdua. Ada satu temennya yang kelihatan di kamera. Pertanyaannya, butuh berapa lama kerja untuk punya teman sefrekuensi? Itu kan sulit kan, itu kan hobi-hobi yang gak bisa dipamerin. Iya. Gue yakin dia ketemu temennya tuh bukan tipe yang janjian, tapi ketemu di tempat. Kayak, Bapak di sini juga ya? Oh, suka ya? Iya, saya sering kesini, Pak. Ya udah kalau gitu berangkatnya bareng aja. Gitu gue yakin tuh. Sejak saat itu mereka saling megang kartu masing-masing. Tapi lu tau gak siapa yang paling kasihan di sini? Siapa? Bapak-bapak pelontos yang setia. Itu langsung pada googling tarif cangkok rambut. Bisa ganti kayak rambut aja gak ya? Ya tapi ini tuh sebenarnya adalah genre baru dari pria-pria berkacamata di Twitter. Kita tinggal tunggu aja meme kompilasi bapak-bapak berkepala pelontos yang bermasalah. Jadi catatan buat yang mau mesum, jangan berkacamata dan jangan berkepala pelontos, karena itu sudah masuk radar netizen. Aduh, sorry gue harus ketawa ya. Pertama-tama nih Om, ya kita tuh udah lihat videonya, udah jelas gitu kan. Siapa ngajak siapa tuh udah jelas. Nah, kelihatan kan di video itu siapa ngajak siapa? Om. Nah makanya Om, kalau mau klarifikasi itu ya, mau membenarkan diri kita gitu, coba dipelajarin dulu tuh bukti-buktinya, evidence-nya. Jangan cuma potongan-potongan video yang dari TikTok doang, langsung di resource aslinya dong di YouTube. Itu kan jelas gitu loh. Terus ada Om ini ngomong mengenai kayak dia ngomong ngajakin ke hotel itu gara-gara ya kayak mampir pertemanan apa segala macam. Come on. Melihat dari situasi dan suasana di mana pembicaraan itu berlangsung dan bagaimana si Jia itu cewek sendiri, apakah etis ya ngajakin ke hotel kayak gitu? Dan pembelajaran juga nih bagi cewek-cewek. Sumpah deh beneran, gue serem sendiri lihat si Kim Ji Ah ini jalan-jalan gitu ya sendirian. I mean like she is gorgeous, she's beautiful ya gak sih? Terus dia jalan sendirian dan vibe-nya tuh kan positif banget ya gak sih? Baju tertutup, ramah lagi, nggak ngomong hal yang kayak gimana. Kalau kita ya guys, cewek-cewek deh, lo dideketin sama om-om kayak gitu, lo mau gabung ke meja? Belum tentu gitu.
Tapi in general kita kalau nggak kenal terus gabung yuk ke sini gitu ya, terus kita sendirian, kayaknya kita bakal nolak deh gitu kan. Nah, GI ini sebagai pendatang gitu ya, turis gitu, pengen menunjukkan bahwa dia juga ramah gitu. Jadi yang gue sesalkan adalah janganlah take it for granted gitu loh. Ini turis lagi mencoba untuk ramah kita orang lokal gitu kan. Dia dengan pikiran dia sangat positif, dia ingin berteman, dia ingin jalan-jalan. Dia bahkan mau menunjukkan keindahan Indonesia loh melalui YouTube-nya dia gitu. Which is mungkin subscriber dia banyakkan orang-orang Korea gitu ya nggak. Tapi kok diginiin gitu loh. Jadi aduh, Om. Jadi Om, sorry banget kalau gue sepanjang lihat klarifikasi, gue ngerasa kayak Om ini kayaknya berada di universe paralel yang berbeda dengan kita gitu. Kayaknya dia itu ngelihat versi video yang lain atau gimana gitu. Jadi tolong ya, untuk sebagai temannya Om ini, tolong ngasih tahu gitu bahwa GI itu tuh ada YouTube dan di situ ada versi panjangnya. Tolong kasih tahu sama dia gitu ya. Jadi biar bisa di-matchingin tuh jawabannya, bukan yang kayak offside banget kayak gitu. Oh my god. Duh, jauh-jauh deh dari yang tipe kayak gini. Jujur aku sebagai warga Indonesia tuh sangat merasa malu banget ya dengan oknum-oknum yang berpangkat, yang bertitel. Kenapa harus memberikan contoh yang negatif? Secara pemikiran orang dewasa, mengajak turis untuk bermain ke hotel itu mau ngapain? Gak mungkin untuk main ludo, ular tangga, ya gambar-gambaran, gak mungkin. Ya gak mungkin diajakin untuk ngegame dan untuk ngonten. Kalau otaknya itu nggak lari ke yang negatif gitu loh, ya kan? Ngapain ngajakin turis gitu untuk bermain ke hotel gitu loh? Kita kalau udah dikasih jabatan, ya udah dikasih titel yang tinggi, jabatan dan nama, ya itu dijaga, bener-bener dijaga. Jangan karena haus selengkengin jadi merusaki oknum-oknum yang lain, yang berpangkat lain, dan merusaki nama Indonesia gitu loh, merusaki nama Indonesia. Udahlah, Indonesia itu kita dicap ya sebagai negara ekstrim, negara Konoha. Jangan lagi diperjelek oleh oknum-oknum yang punya jabatan tinggi, yang tidak ada punya attitude dan tidak punya sopan santun gitu loh. Turis datang ke negara kita itu harus dijamu, harus diberi penilaian tinggi terhadap negara kita, biar banyak turis-turis datang ke sini dan berinvestasi di negara kita, biar negara kita itu semakin jaya. Ini enggak, semakin jabatan semakin tinggi, pangkat semakin tinggi, semakin bermena-mena. Ya, jadi jangan buat Indonesia itu kayak terlihat jadi buruk. Aku sebagai warga Indonesia tuh sangat malu banget, sangat malu banget. Kita warga Indonesia ya datang ke negara-negara lain ya, kayak misalkan ke negara Korea, ke negara Jepang, ke negara Bangkok, dan ke negara lain, itu kita dihargai karena kita turis ya, turis kita dihargai. Tidak di negara Indonesia gitu loh, turis datang kok mau dilecehin gitu loh, kan malu kayak gitu ya. Jadi kayak turis-turis lain mau datang ke Indonesia juga bakalan takut karena keamanannya itu tidak ada gitu loh. Jadi tolonglah untuk yang oknum-oknum ini ya, yang oknum pejabat Kemenhub ini ya, si Albert sama si Robert ya kalau nggak salah ya, apa sih itu dua nama itulah yang ngajak ke hotel itu. Cobalah tolong ditindak lanjutin dulu biar nggak malu-maluin negara kita gitu loh. Pak, kalau misalnya semuanya baik-baik aja, videonya nggak rame itu dan dibicarakan banyak orang, karena kita melihat kejanggalan, ada yang aneh, ada yang nggak wajar dari video itu. Gue mau minta maaf ke Kajia, karena gue benar-benar gak enak banget gitu nontonnya. Gue kayak ngerasa bersalah aja sebagai warga negara Indonesia, sebagai pria juga. Pun gue juga ikut bersimpati ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin off cam mengalami hal seperti ini juga, mengalami hal yang kurang mengenakan yang disebabkan oleh
kita-kita gitu, oleh kaum pria. Emang beberapa dari laki-laki tuh kalau udah nggak tahan diri aja, udah remnya udah blong aja, udah nggak mikir panjang anjir, sumpah. Pendidikan dan awareness soal kayak gini tuh ya kurang juga gitu. Makanya gue bersimpati gitu, pasti banyak di luar sana yang kena catcalling di jalanan sehingga tidak nyaman dan lain sebagainya gitu. Di sini gue tekankan, perempuan itu berhak merasa nyaman dan aman dimanapun, kapanpun, menggunakan baju apapun, menggunakan makeup apapun dengan nyaman dan aman. Ada beberapa orang yang komentar juga gitu bahwa tindakan Pak Albert ini udah masuk ke pelecehan S. Gue nemu gambar yang bagus yang memberikan informasi perbedaan antara flirting sama pelecehan gitu. Nih, fokus ke pelecehan ya. Itu pasti terasa merendahkan gitu ya. Membawa ketidaknyamanan, tidak diinginkan, membawa dirimu merasa tidak berdaya, dan hanya terjadi pada satu pihak, melanggar batasan pribadi dan ilegal. Dilihat dari videonya gitu, itu sudah ada beberapa ciri-ciri pelecehan yang tergambarkan gitu, kayak satu pihak, terus bajiannya juga dari muka nggak nyaman gitu, terus cara bicara, terus bentuk kalimat dari Bapak Albert ini juga ya terkesan merendahkan gitu, seakan-akan Bajia ini bisa gitu, padahal Bajia tuh baik gitu, pengen promosiin Indo gitu biar banyak orang yang datang dari luar negeri. Ada-ada aja.